Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Just Speak English Club. In this learning video, we're going to discuss proverbs and riddles. Oke, selain membahas tentang pengertian dari proverbs and riddles, kita juga akan ngebahas tentang tujuan komunikatif proverb dan riddles itu sendiri. Dan tentu saja kita juga bakal ngebahas beberapa proverbs dan riddles yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah bagi kalian atau teman-teman yang saat ini sedang berada di kelas 10 dan belajar bahasa Inggris peminatan, maka teman-teman sudah berada di jalur yang tepat ya, atau di channel yang tepat untuk mempelajari materi ini. But before that, as usual, please hit the subscribe and like buttons, okay? Thank you. So, let's get started by talking about proverb first. Okay, proverbs is a word or sentence that has a fixed structures with specific figurative meaning. Or proverbs are sayings with moral value and a lesson in them. Sederhananya ya, proverbs itu adalah sebuah kata atau juga bentuk kalimat yang memiliki makna figuratif atau makna kiasan. Nah, biasanya proverb ini berisi pelajaran dan pesan-pesan moral di dalam kalimatnya. Oke, nah di budaya kita ya di Indonesia, proverb ini lebih dikenal dengan istilah pepatah atau peribahasa. Tahu kan ya? Oke. Tentu saja misalkan teman-teman masih ingat ya dengan pepatah yang sangat terkenal seperti ini. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu hari akan jatuh juga. Atau teman-teman mungkin mendengar kata atau proverb atau kiasan seperti ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan banyak sekali proverb, pepatah atau pepatah atau peribahasa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari atau dipelajari di sekolah. Oke? Lalu pertanyaannya adalah, terus komunikatif purpose-nya atau tujuan komunikasinya apa sih proverbs ini? Oke, proverb ini sebenarnya lebih kepada bertujuan untuk to give advice ya, memberikan nasihat, warning, bisa jadi memberikan warning atau juga a moral lesson atau pelajaran moral kepada pembaca atau pendengarnya, tergantung apakah dia dibaca atau juga diperdengarkan atau diucapkan secara langsung. Itu adalah social function atau tujuan komunikatifnya. Kemudian biasanya ketika teman-teman membuat atau melihat sebuah proverbs, itu unsur-unsur kebahasaannya atau language features-nya biasanya mayoritas kalimatnya itu bentuk figuratif atau figurative languages. Nah, we need to find out the literal meaning atau sederhananya kata atau kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat kiasan figuratif. Nah, kita biasanya harus nebak nih, harus nyari tahu sebenarnya maksudnya apa sih, karena biasa mereka gunain kata-kata kiasan gitu. Kayak sepandai-pandainya tupai melompat, apaan sih? Kan gitu kan. Jadi kita mesti tahu atau menerka, memahami kira-kira maksudnya apa. Biasanya juga yang kedua, selain menggunakan figurative languages, sebuah proverb itu bentuknya bisa berbentuk kalimat perintah atau imperatif. Bisa juga dia berbentuk declarative sentence atau kalimat afirmatif atau pernyataan gitu. Nah, itu adalah proverbs ya, pengertian kemudian tujuan komunikasi dari proverbs. Oke. Coba deh kita lihat beberapa contoh peribahasa atau proverb yang terkenal dalam bahasa Indonesia atau juga sering juga terdengar ditemukan dalam bahasa Inggris ya kan. Coba perhatikan dialog singkat ini. Misalkan antara A dan B ya kan. Dia bilang, "You look so sad. What happens?" Kamu kok kelihatan sedih? Ada apa? Dia bilang, "I failed in the final examination. It's my fault. I didn't even study," kata dia. "Aku tuh gagal di ujian akhir. Salahku sih," katanya, "aku gak belajar sama sekali." "Oh, cheer up," katanya gitu, "cheer up. Semangat," katanya, "It's no use crying over spilled milk. You can do better next time," katanya gitu. Dia bilang, "It's no use crying over spilled milk," kata dia, "You can do better next time." Lain kali bisa melakukan yang lebih baik lagi, kata dia. Tapi teman-teman perhatikan deh, di situ ada kalimat atau proverb, "It's no use crying over spilled milk." Coba deh teman-teman artiin apa maksudnya gitu ya. Kalau diterjemahkan secara literal ya, literally artinya itu adalah nggak berguna menangisi susu yang tertumpah. Nah, maksudnya adalah ekspresi ini is usually used when we regret something we have done, but there is nothing we can do about it because it has already happened. Maksudnya adalah biasanya digunakan untuk ungkapan ketika kita menyesali sesuatu yang udah kita lakuin, tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi karena udah terjadi gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa teman-teman tebak nggak dia ini proverbnya dalam bahasa Indonesia gimana?
Yes, ini kalian biasa temukan ungkapan ini dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah nasi sudah menjadi bubur. Ya, nasi sudah menjadi bubur ketika dibuat dalam bahasa Inggris artinya adalah it's no use crying over spilled milk. Banyak lagi ya dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya di padanannya ada juga dalam bahasa Indonesia. Misalkan nih, teman-teman akan menemukan kata atau ungkapan seperti ini. When in Rome, do as the Romans do. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, tahu nggak artinya apa? Yes, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu dalam bahasa Indonesianya. Nah, it means when we're visiting a new place, we should expect the custom and habits of the local people. Nah, biasanya ekspresi ini atau proverb ini digunakan ketika kita mengunjungi suatu tempat. Kita harus respect ya, menghormati budaya setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung dalam bahasa Indonesianya. Kalau diartikan di dalam bahasa terjemahannya per kata, maka artinya ketika kita ada di Roma nih, lakukan seperti orang-orang Roma, gitu maksudnya. Kalau di Indonesia berubahnya jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Beda banget ya. Oke. Ini lagi nih, teman-teman mungkin akan menemukan ekspresi atau proverb seperti ini. Killing two birds with one stone. Membunuh dua burung dengan satu batu. Apalah kira-kira ya dalam bahasa Indonesianya? Iya, nah ini ekspresi ini atau proverb ini is used when someone more than one benefit at once, just from one action, katanya gitu. Biasanya ini aktivitas yang dilakukan sekali tapi bisa banyakan gitu ya. Banyak yang dilakukan dalam satu kali kesempatan. Nah, dalam bahasa Indonesia ini muncul sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Itu ya dalam bahasa Indonesianya. Oke. Kemudian teman-teman satu atau dua lagi deh boleh. Still water runs deep, katanya gitu. Still water runs deep. Kalau diartiin artinya diam-diam menghanyutkan. Oke, itu dia, diam-diam menghanyutkan. Ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan a quiet person ya, orang yang dia pendiam, who actually has extensive knowledge. Dia itu sebenarnya diem, tapi sebenarnya dia memiliki pengetahuan yang sangat luas gitu ya. Makanya disebut dengan istilah diam-diam menghanyutkan. Banyak lagi kok. Misalkan nih, kalian akan menemukan kata no pain no gain. Ada yang tahu apa no pain no gain dalam bahasa Indonesia? Atau juga ada kata atau ada proverb a good marksman may miss gitu ya. Atau a careless tongue can be more dangerous than a sword. Nah, banyak sekali ya. Kalau misalkan teman-teman tahu padanan dalam bahasa Indonesianya, teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Oke. Itu belajar tentang proverb. Nah, selanjutnya adalah aku mau ngajak teman-teman untuk belajar tentang riddles. Nah, riddles ini artinya adalah questions or statements that offer a puzzle to be solved. They often involve critical thinking on the reader's part in order to figure out the answer. Kadang-kadang this offers challenging entertainment. Sederhananya ya, riddles itu adalah bentuk pertanyaan atau bisa juga pernyataan ya untuk dijawab. Biasanya dibutuhkan pemikiran yang kritis untuk bisa menjawabnya. Oke, dalam bahasa Indonesia, riddles ini dikenal dengan istilah teka-teki atau tebak-tebakan. Ayo, siapa di sini teman-teman yang suka main tebak-tebakan? Oke, aku yakin ya hampir semua teman-teman suka main tebak-tebakan. Mau dari kecil sampai sekarang pun suka banget sama tebak-tebakan ya. Nah, kalau tebak-tebakan itu atau riddles fungsinya apa sebenarnya? Pada dasarnya, basically the function is to entertain the audience ya, by proposing challenging questions to be solved and practice deeper and critical thinking regarding an issue. Sederhananya adalah tujuannya adalah menghibur ya, menghibur audiens dengan memberikan pertanyaan yang menantang untuk diselesaikan. Kemudian bisa juga ngelatih critical thinkingnya terhadap sebuah topik atau isu ya. Oke, itu tujuan atau social function atau tujuan komunikatif dari riddles. Oke, aku mau ngasih beberapa tebakan buat teman-teman. Oke, coba teman-teman tebak kalau misalkan aku ngasih tebakan seperti ini. What goes up but never comes down? What goes up but never comes down? Ada yang tahu artinya? Yes. Apa sih yang naik terus tapi nggak turun-turun? Itu dalam bahasa Indonesianya. Dia tuh naik terus tapi nggak turun-turun. Ada yang tahu? Iya, naik terus tapi nggak turun-turun itu adalah yes, usia. Kalau ada yang bisa menjawab adalah usia. Oke. Selanjutnya nih, aku mau kasih tebak-tebakan berikutnya. I can fly but have no wings. I can cry but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I? Katanya gitu. Kalau diterjemahkan nih, aku tuh bisa terbang tapi nggak punya sayap. Aku bisa nangis tapi nggak punya mata. Kemanapun aku pergi, biasanya kegelapan selalu ngikutin aku. Apa sih aku itu? Gitu. Ada yang tahu? Yes, that's right ya. Jawabannya adalah clouds atau awan ya, awan gitu ya.
Ya kan awan ya, nggak punya sayap tapi terbang, terus bisa nangis walaupun nggak punya mata. Nangisnya maksudnya hujan ya. Kemudian kalau misalkan dia lewat tuh pasti agak gelapan gitu ya, karena nutupin matahari, makanya jawabannya clouds. Selanjutnya satu lagi, what has to be broken before you can use it, kata dia. Apa sih yang harus dipecahin dulu sebelum kita gunain? Jadi kalau mau gunainnya, barang ini harus dipecahin dulu. Apa ya? Yes, jawabannya adalah telur atau egg. Yes. Teka-teki terakhir atau riddle terakhir. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. When am I? Aku tuh tinggi kalau lagi masih muda, tapi kalau udah tua aku tuh pendek banget. Apa sih aku? Gitu ya. Yes, jawabannya adalah candle ya, atau lilin. Oke. Nah, apakah teman-teman punya riddle favorit saat masih kecil atau sekarang pun masih suka ngomongin itu atau nanyain itu sama teman-teman di sekolah atau teman-teman sebayanya? Oke, coba tuliskan di kolom komentar ya riddle favorit teman-teman, nanti aku coba jawab atau mungkin teman-teman lain akan menjawab di kolom komentar. Oke? So that's our teaching today. See you on other videos. Thank you for watching. Bye bye.